semuanya serba bodoh saya lihat. Betul. Iya kan, Bu? Masya Allah. Iya. Saya melihat omongan mereka, dari omongannya itu saya bisa prediksi, loh mereka ini kok tolol gitu ya, ngapain kuliah tinggi-tinggi orang ini semua ini, jawabannya gak nyambung, bodoh, ngaku kenapa sih? Betul. Makanya saya bilang, katakanlah yang benar sekalipun pahit, kan gitu ya Bu ya? Kalau jujur Pak pasti bersyahadat kayak abang, kayak bapak. Kalau jujur. Ya itu makanya saya bilang begini, saya akan mengatakan yang benar sekalipun pahit, dan saya tidak akan menelan kebohongan sekalipun manis. Untuk apa? Saya membohongi diri saya sendiri. Padahal hati saya berkata benar-benar di jalur yang benar hati saya itu. Kata hati dengan kata mulut kontradiksi dia. Itu nurani Pak, hati nurani nggak bisa kita dustai, betul. Iya. Salah satu organ tubuh manusia yang paling jujur adalah hati. Insya Allah mudah-mudahan seluruh hati manusia itu benar-benar pada jalan yang benar itu. Kadang mereka sadar, kadang mereka tahu, tapi dia dustai hatinya kan. Iya. Demi gengsi, demi takut miskin, demi takut dikucilkan dari keluarga. Dari keseluruhan perdebatan Bang Juma dengan beberapa oten, termasuk itu pastor, mau misionaris, mau pendeta, mau siapapun itu, paling spektakuler itu Juma berdebat dengan mereka itu, mereka nggak bisa jawab. Malahan bahkan Bang Juma lebih paham Bible. Mereka merasa iri, mereka iri, Bang Juma lebih menguasai isi Injil, lebih menguasai isi Bible itu. Sehingga mereka itu merasa terpukul, merasa terpojok, merasa terhina karena mereka nggak menguasainya. Loh, ini kok Bang Juma lebih menguasai begitu, Bu? Tapi udah berapa lama ini Anda tersadar dari tidur lamanya ini? Udah berapa lama? Apa udah semenjak tahun? Kalau saya nggak silap, di awal tahun 2023 kemarin, sebenarnya saya sudah sadar. Akan tetapi mengingat pekerjaan kita lumayan bagus, mengingat fasilitas kita lumayan bagus, ya gimana ya? Pengaruh dunianya masih keras pada saat itu, Bu. Kita kan apa namanya ya, fasilitas kita itu lumayan lah, Bu, ya kan? Jadi andainya kita tinggalkan begitu saja, loh nanti aku ngapain ya? Gimana ya? Kita kan ragu tentang hal itu. Padahal Allah itu Maha Pemurah ya kan, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kan gitu ya kan Bu ya. Saya memang ya, kalau bicara tentang ini, hati saya memang benar-benar ingin merintih saya sebenarnya. Karena apa? Usia saya sudah senja. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa di usia senja saya ini kau beri hidayah padaku? Aku sampai nangis loh, Bu, jujur Bu, iya. Artinya Allah itu Maha Penyayang ya. Iya. Enggak, maksud saya merasa apa gitu, merasa menyesal. Kenapa di usia saya yang sudah tua ini saya mendapat hidayah? Kenapa enggak usia saya kata dulu terlambat, Bang? Enggak ada di dalam. Kenapa waktu dulu aku masih muda bisa apa kesana kemari gitu ya kan? Di situ dikasih petunjuk. Kenapa harus tua begini? Yang diperkirakan mungkin hanya beberapa tahun lagi, itu pun kalau dikasih kesempatan hidup. Jadi saya pernah semalam saya bercerita dengan seseorang yang menelepon saya jauh-jauh dari kampung halaman. Apapun yang terjadi pada diriku saat ini, aku terima dengan apa adanya. Demi Allah aku terima. Mau mengemis di pinggir jalan pun saya siap. Demi Allah saya siap. Nggak apa-apalah. Saya bilang begitu. Yang penting dosa saya bisa tertebus, dosa saya itu bisa terhapus. Biarlah aku pengemis di pinggir jalan. Kalau memang Allah mengizinkan saya harus di pinggir jalan hidup, biarkan aku di pinggir jalan hidup, nggak apa-apa. Banyak yang menangis kan, saya katakan gitu sama teman-teman saya, banyak yang menangis. Udah kembali kau kemari, kalau memang kau nggak tahan situ, kembalilah kau kemari, nggak apa-apa, kami siap menerima kok. Enggak, apapun yang terjadi, aku terima dengan apa adanya, sesuai dengan kata hati saya, bahwa kebenaran itu adalah hakikat, bahwa kebenaran itu adalah suatu petunjuk yang abadi, tiada tara bandingnya. Kebenaran tetap benar, apapun ceritanya. Yang salah tetap salah. Karena selama ini saya membohongi hati saya sendiri, yang memang tidak sependapat.
dengan Nah, membohongi hati sendiri selama ini. Kira-kira apa itu, Pak? Boleh tahu itu apa yang sebenarnya yang Anda lakukan dan bertentangan dengan hati nurani? Coba, misalnya Anda ngapain? Atau, pertama sekali kan kita sudah tahu bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, kan gitu. Dia itu bukan Tuhan, padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya akulah Tuhan yang sesungguhnya, katanya. Akulah Tuhan sesungguhnya. Itu kita temukan karena gini loh Bu, saya rajin membaca Al-Quran sekalipun belum bisa lancar membaca tulisan Arabnya, kan ada terjemahannya Bu. betul. Saya melihat di surah At-Toha, waktu itu Tuhan bertemu dengan Musa di salah satu di Tur Sina namanya. Di Innani anallah la ya, ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. iya. Hakni Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Akulah Tuhanmu. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Itu terjemahannya Bu. Jadi mengingat itu, loh saya selama ini bertuhankan pada siapa ya? Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melanggar seluruh ajaran-ajaran yang ada di sana. Di sana pun disuruh berpuasa, disuruh bersunat, disuruh tidak dimakan yang haram-haram. Nah, lalu kenapa kita tidak? Pengikut Yesus, dikatakan pengikut Yesus enggak juga, karena apa yang disampaikan Yesus di beberapa surat di gospel yang 4 itu semuanya ditabrak, enggak ada yang dikerjain. Malahan saya pun mengajarkan orang-orang agar beriman kepada Yesus. Padahal mereka itu kita sesatkan lah gitu. Padahal saya tahu bahwa saya jalan yang lurus itu tidak ada di situ. Tapi kenapa saya sesatkan mereka, kan begitu Bu? Ya Allah. Saya banyak, terus terang aja Bu, demi Allah, saya nggak munafik Bu, saya jujur. Memang saya banyak dosa karena banyak orang Islam yang saya kristenkan dulu. Jadi gimana lah supaya saya ingin berbakti, saya ingin menebus dosa itu dengan cara apa? Ya tentu saya pun akan berjuang semampu saya, fisabilillah, semampu saya, agar dosa-dosaku bisa saya tebus lagi, agar Allah itu memaafkan kesalahan-kesalahan yang dimana aku memang nggak tahu kesalahan itu, karena aku menyesatkan orang-orang yang beriman. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu Pak, di surah Az-Zumar 53 Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Jadi Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Seberat apapun, sebesar apapun dosa kita, Allah itu menerima taubat kita. Itu aja nggak bisa diampuni itu ya, kalau kita sirik, menyekutukan Tuhan, itu nggak bisa. Memang kalau berbicara yang lain. Iya Bu. Kalau menurut saya Bu ya, saya dulu sering meditasi. Tahu Ibu meditasi? Ya. Meditasi itu kalau di Islam disebut dengan tahanus atau semedi. Kalau yang namanya di Hindu pun demikian, ada namanya pengosongan diri gitu ya Bu ya. Jadi suatu saat karena saya menemukan sesuatu hal yang saya kebingungan lah gitu. Saya kebingungan. Pernah suatu malam saya bermeditasi atau mengosongkan diri atau tafakur. Saya memikirkan atau membayangkan seluruh perjalanan yang saya lalui. Loh, aku kok bisa begini ya? Gitu ya kan. Tapi ini semua terjadi gara-gara Bang Juma ini. Jujur aja. Kenapa itu semua terjadi ya? Saya memahami betul apa yang disampaikan Bang Juma itu. Ya Allah, ya Tuhanku, saya 1000 kali terima kasih pada Bang Juma membuka jalan yang lurus itu. Ya Allah, ya Rabbi, jujur Bu, jujur saya, iya, memang iya. Andainya Bang Juma nggak ada, mungkin saya nggak dapat hidayah ini. Iya, terus terang aja. Akhirnya di saat malam itu, saya memohonlah petunjuk. Saya nggak tahu entah kepada siapa, saya nggak tahu. Karena saya kebingungan pada saat itu. Jadi aku yakin bahwasanya Allah itu ada. Pasti ada Tuhan semesta alam. Nggak mungkin alam ini terjadi sendiri, kan begitu ya Bu ya. Jadi, loh, kenapa kok bisa begini? Jadi saya berpikir, andainya Tuhan nggak ada, lalu yang menjadikan langit dan bumi siapa? Kan gitu ya kan. Akhirnya ketika Tuhan mati, iya, yang mengatur semuanya, banyak pikiran-pikirannya Pak ya.
Iya, tadi malam pun waktu saya naik di Komal Bang Juma, saya ngatakan surah surah Al-Baqarah ayat 255 itu memang benar-benar petunjuk yang sangat terang benderang. Apa dikatakan Allah di situ? Aku inilah pencipta langit dan bumi. Aku nggak ngantuk, nggak tidur. Aku memantau langit dan bumi itu tak sedetik pun lepas dari pantauan kami. Apa-apa yang ada Ayat di langit kursi, dan ayat apa-apa kursi, yang ada di ayat bumi. kursi. Jadi saya berpikir, berarti selama ini aku keliru. Selama ini aku keliru. Kenapa? Aku bersembunyi di balik tembok, di balik mana-mana pun. Ternyata semua tembok yang ada di bumi itu tembus pandang semua sama Allah. Dia maha Maha melihat. melihat. Dia maha melihat katanya. Ya takut saya, jadi saya merinding memang. Saya merinding. Ya Allah, berarti selama ini Engkau mengetahui apa-apa yang aku perbuat. Tolong maafkan saya, Allah, maafkan, saya maafkan. Akhirnya saya rajin membaca Al-Quran. Saya rajin membaca Al-Quran, akan tetapi terjemahannya aja, Bu. Saya banyak mendapat ilmu dari sana yang walaupun terjemahannya. Jadi berdasarkan itu semua, ya kita semakin bulat, semakin kuat tekad, semakin yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Oke Saya Pak, kita berkeyakinan. sapa dulu. Kita sapa dulu tamu kita ini ya. Bocah, Ya, silakan, selamat malam. silakan. Tolong di mute dulu Pak, karena noise. Bocah, selamat malam. Kristen Muslim. Muslim Bocah. Bunda. Silakan apa yang disampaikan Bang? Salah pencet. Salah pencet Bang. Ikut menyimak saja Bunda. Mohon maaf Bang ya, ini kita siapkan untuk OTN. Di bawah aja Bang ya kalau nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bocah. Waalaikumsalam. Syamsul Alam. Assalamualaikum Bang Syamsul. Assalamualaikum. Bang Syamsul, Assalamualaikum. Haja Sudari. Haja Sudarif. Assalamualaikum. Haja Bun. Bunda Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haja Sudari. Oh mama Silakan apa yang disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abu Yasrong, Gurunda Zuma, Bunda Mila, Bunda Rahma dan yang lain. Ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada Bunda Rahma nih. Bunda Rahma, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya begini Bunda. Kalau misalnya berbicara, bersihkan dulu hatinya. Karena Aduh, dibawa aja Bang. Gak usah kau bersihkan dulu hatimu baru menasihati saya. Bayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aku bangga aja sama saudaraku ini Saipul Gultomnya dari Sibolga. Sama aku juga dari, kalau asal sih dari Sibolga, dari Utabalang. Di mana di Sibolga? Mu'alaf juga, abang mu'alaf juga. Wah enggak, aku emang dari
istilahnya dari nenek sih Islam, cuman tinggalnya di Mandailing, orang tua merantau dulu. Tapi sekarang aku tinggal di Bogor ini, Bogor. Cuman aku sering ngikutin sih Bunda, Bang Juma, Bunda Rahma sering kuikutin terus. Tapi baru ini aku naik. Terharu aja sih sama ini Saiful Gultom ya. Silakan Bang Saiful di ngobrol sama saudara kita nih. Halo. Halo, assalamualaikum. Sibolga di mana Sibolga, Le? Di Sibolga di mana? Saya di Pandan, Le. Oh, di Pandan. Iya. Kalau aku sih, kalau nenek asalnya dari Utabalang. Dari ibu sih, Marga Panggabean. Di mana di Utabalang, Leku? Di belakang pasar. Pasar Baru Serongi. sekali sih ke sana. Cuman kalau tinggalnya sekarang sih, kalau orang tua udah meninggal sih di Mandailing, pindah ke Mandailing dulunya. Tapi kalau nenek asalnya dari sana. Iya, Tapi sekarang di Mandailing orang tua. Tapi kalau aku sekarang tinggalnya di Bogor. Loh, di Bogor di mana sih, Le? Di mana di Bogor, Le? Di Bogor Utara, Tanah Baru. Oh, karena Kalau Lae, saya 3 hari yang lalu dari Bogor. Saya 3 hari yang lalu dari Bogor jumpa sama Pak Ustadz Lababan kemarin. oh iya ya, Jadi saya Bogor Utara aku. Oh, di Bogor Utara ya. Iyalah. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sehat-sehat ya. Iya, mana tahu ada kesempatan nanti bisa jumpa kan istilahnya. Insya Allah, Le. Iya. Saya saat ini posisinya ada di Cikini, Le. Di mana posisi sekarang? Di Cikini, Le, di Cikini. Oh, Cikini. Selamatlah, Le, selamat. Nah, enggak semua orang Kristen itu dapat hidayah, Le. Enggak semua. Iya, Semua Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Iya, Le. Benar itu, Le. Iya. Ya, saya pun sangat bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberi petunjuk hidayah kepada saya. Memang Iya. kalau saya boleh menyampaikan ke seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia ya, sangat berbahagialah orang muslim, sangat berbahagialah umat Islam yang ada di seluruh dunia diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan jalan yang seluruhnya patut umat Islam berbangga. Saya bangga dan sangat bangga sekali memiliki Al-Qur'an yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang begitu apik. Tiada kitab selain Al-Qur'an di muka bumi yang dapat dipercaya saat ini kecuali Al-Qur'an, firman Allah satu-satunya yang abadi. Gitu lah. Iya, betul itu. Tapi Lae sekarang udah di dalamnya. Udah di dalamnya sekarang, Lae. Masalahnya sekarang kan udah Islam, berarti udah di dalamnya sekarang. Iya. Nah, jadi kita udah sama-sama, udah seiman kita sekarang. Iya, Leku. Doakan Le, saya istiqomah. Berarti Ya. kita harus berjuang. Iya, Le, betul Le. Insya Allah mudah-mudahan saya tetap diberi petunjuk. Jadi kalau ada keluarga, kalau masih bisa diselamatkan, tolong kan. Kalau bisa jangan mati keadaan kafir. Iya, Le. Kalau masih bisa, jangan istilahnya disesali. Aku udah tua baru masuk Islam. Istilahnya itu nggak ada alasan itu sebenarnya. Sebenarnya Le bukan menyesal kita. Sebenarnya begini. Saya mengeluh begini. Ya Allah ya Tuhan, kenapa di saat usia saya? Kenapa bukan di waktu muda? Itu kan permohonan kita, Le. Ternyata harus di hari tua saya. Tapi baru ini dapat hidayah. Hidayah itu kan nggak semua dapat, Le, istilahnya. Oke. Ya. Aku di bawah aja ya, Bunda ya. Bunda Ramaya, Bang Juma, Ya, salam Aki. semua ya. Iya, Bang. Salam buat semua. Assalamualaikum. Selamat berjuang ya, Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Bang Muhammad.
di bawah nih, Bang Muhammad Ali Yusni. Assalamualaikum. Bang Muhammad, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Muhammad. Turun Bang ya, enggak nyahut. Like. Kau itu di Israel sana salib diludahi. Ada oten nih. Mudah-mudahan ini oten nih. Astagfirullah. Polkot. Ingat ini ya. Polkot, selamat malam. Polkot. Turun polkot. Jangan sampai kau nge-report. Silakan Bang Beni itu disapa-sapa Bang mereka. Silakan Bang Beni. Apa yang mau dinaikkan noten gak ada, gak berani. Kalaupun kau tidak ngomong naikkan noten, udah ku naikkan kalau ada saudara. Emang ada kah? Gak ada, kau tengok yang dinaikkan semua muslim, gak ada yang lain, gak ada stok, udah pandai kali nyuruh orang sudah mata ini sudah melek nih, lihat nih yang mana oten itu. Ada. Allahu Akbar lah. Black Cross. Bunga ros hitam. Astagfirullah. Berisik kali kalian semua ini ya Allah ya Rabbi. Pakai headset kami jadi telinga itu kayak apa? Ya Allah ya Rabbi. Langsung masuk di telinga. Ya bukan cuma kalian yang menginginkan oten naik. Kami pun semua itu mau oten naik di atas. Cuma gak ada oten. Hai oten kemana aja? Anak orang lu Tuhanin. Lu otak taro di mana? Kudu dipakai gak dianggurin. Tu Yesus anak Maria. Nyanyi aja. Siapa nih? Siapa moderator yang kasih naya? Udah bangun barang si Ustadz gue. Alam Syam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kareba. Kareba Madeceng. Kabar baik Bang. Nanti Iya Bunda. Salam semua di Komal ini Bunda Rahma dengan Abang Suma. Saya stay di Ambon ini Bunda Rahma. Oh Masya Allah. Tapi orang dari Sulawesi ya Bang ya? Stay di Iya, saya dari Sengkang, Wajo. Memang tentara ya logatnya kalau.
karena tugas negara jadi terlempar ke sini. Wah, mantap, keren, alhamdulillah. Sehat-sehat di sana Bang ya, selamat bertugas dan Ya, tetap semangat. syukur alhamdulillah sehat-sehat. Cuma di sini banyak kacau-kacau di sini di orang pun daerah jadi. Di mana di apa? Di Ambon. Di Ambon. Masih ada kacau di situ. Pikir sudah aman. Iya, masih sini sering terjadi itu. Oten sama oten baku bacok, baku bunuh. Cukup jadi hati-hati Bang ya dalam tugasnya. Apapun itu utamakan keselamatan diri. Oke ya, diutamakan keselamatan diri. Itu loh Bunda. Mulai tahun 99 saya di sini Bunda, mulai dari kerusuhan besar-besar itu antara Sara itu sampai sekarang belum balik ke Sulawesi Selatan. Tapi berarti keluarga ikut di sana Bang? Sudah semua di sini. Kita kumpul sama anak-anak. Alhamdulillah. Udah lama di sana ya. Tetap jaga diri, jaga keluarga. Begitu Bunda. Oke Bang. Oke Bunda. Bunda ya teruskan perjuangan Bunda untuk masalah agama kita ini dengan Bang Suma untuk menyebarkan agama-agama kita yang Islam. Jangan banyak yang masuk ke agama lain. Karistik. Nah, cocok nih. Iya. Masih banyak ya Bang ya supportnya. Kami pun doakan Anda di sana dalam keadaan baik-baik saja ya Bang ya. Oke Bang. Kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, makasih banyak Bunda karena sudah dinaikin untuk bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Fransiskus. Nah ini namanya jadi udah kayaknya nih menjurus-jurus ke Oten. Fransiskus, selamat malam. Malam Bu, ya. Selamat malam Bang. kita semuanya. Semoga sehat kita semuanya ya. Kristen ya Bang ya? Sehat. Saya iya Nasrani. Bang. Oke, silakan Bang. Gimana ya dengan siapa berdiskusi ini ya? Pada kabur semua nih. Gurunda belum monitor kah? Jangan sampai ada rapat nih di grup. Mana ini di grup? Halo. Ini nanti ada. Ya halo Bang, pengen Bang didiskusikan nih. Saya mau saya tadi kan ditanya, mau menanggapi ditanya, kurang paham saya. Ini kan dari Kristen ini kita kalau mau berdoa kan melalui Yesus, tapi kalau dari Muslim, kenapa kita berdoa melalui Muhammad juga? Ada juga sebutan Muhammad. Muhammad itu Tuhan atau apa? Enggak ada Bang, kami berdoa melalui Nabi Muhammad. Enggak ada, kami langsung berdoa kepada Allah. Enggak ada kami pakai perantara panah. Muhammad Rasulullah, gimana katanya? Kan ada juga. Oh, kalau kita bersalawat. Apakah itu pemujaan kami kepada Rasulullah Bang. Ya. Kan kami menyembah Rasulullah, enggak. Jadi dia nggak disembah kok di Al-Quran ada juga Muhammad gitu. Nabi Muhammad. Di mana itu di Al-Quran Nabi Muhammad disembah? Kasih kami data. Nah, datanya kurang tahu juga. Saya dengar juga yang bertanya gini. Jangan cuma mau dengar orang tersesat itu nanti Abang. Di dalam Bibelmu Bang, Lukas 6, coba periksa Bibelmu. Lukas 6:12 itu Yesus berdoa kepada Allah. Kok kamu berdoa kepada Yesus? Heran aku ya. Bang. Tapi ini Bu, ada juga ini pertanyaannya kedua. Ini tadi kan udah disebut Ibu. Ini juga ada pertanyaan. Enggak mau ditanya ini Bapak. Apa lagi? Ini kan gini. Katanya kan Yesus setelah mati dia bangkit kembali. Dia tidak mati gitu, bangkit. Tapi kok Muhammad katanya mati aja gitu, nggak bangkit lagi kan? Bukan lagi katanya Pak, memang beliau wafat. Karena beliau kan manusia. Yang heran itu kalau Tuhan yang mati, Tuhanmu kan mati, itu aku heran. Kalau Rasulullah SAW itu wafat, ya dia manusia.
Tuhan yang mati digebukin, dipaku, itu kami heran, Tuhan kok mati. Tapi dia kan bangkit lagi, manusia bangkit. Dibangkitkan Pak, enggak ada data di Bibelmu itu dia bangkit sendiri, dibangkitkan. Berarti kalau Nasrani istilahnya tidak menyembah orang mati gitu. Dia kan bangkit lagi ke surga katanya kan. Berarti kita menyembah ke atas, ke surga juga. Ke langit. Yesus saja berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Terus, aduh, kau di mana ini kok berisik kali? Aduh, di jalan pula. Kau bergeser, abang, kau jangan di jalan dulu, kau bergeser, coba bergeser karena berisik kali. Kau diskusi di tengah jalan, Enggak di jalan kali nih, rumah kita agak jauh juga ke jalan, bukan di pinggir jalan. Kayaknya kau di tengah jalan sih. Bukan. Karena kita pakai headset nih jadi suara kendaraan tuh kayak masuk ini di telinga. Ini terakhir pertanyaanku Bu, ini terakhir, ini penasaran kali ya. Jangan dulu terakhir, jangan setelah kau bertanya kau kabur. Pertanyaan saya kenapa Tuhan mau mati? Ini enggak kabur, ini pertanyaan saya yang ketiga. Ini nanti Ibu jawab, bahas tiga-tiganya lah, ini satu lagi. Begini pertanyaanku kan. Ini kan katanya ini dengar-dengar katanya lalu kan katanya Nabi Muhammad katanya ya kan dia kan seorang nabi penuh dengan iman kan kalau nabi ini, iya kan Bu? Tapi cerita di Al-Quran katanya, aku dengar kata cerita dia kena santet juga katanya, iya betul Bu? Kok bicara katanya, kok nggak pede membawa narasimu sendiri? Kus kasih tahu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia. Yang lucu itu Tuhanmu di dalam Bibelmu disebut gila, tidak waras. Tuhan kok tidak waras, gila, mati, dipaku, terkutuk. Itu yang lucu tuh, Tuhan begitu. Kalau Rasulullah wafat, kena guna-guna, wajar lah kalau manusia. Tuhanmu aja itu mati terkutuk, diludahi, ditempeleng. Mati, masa Tuhan segitunya? Itu dulu kepikirkan, kalau manusia wajar, tapi Tuhan yang mati terkutuk, diludahi, ditempeleng, gak ada harga diri Tuhanmu kah? Di mana harga diri Tuhanmu tuh? Lucu kali Tuhanmu tuh dihinakan, dilucuti pakaiannya, bahkan kau tahu ditelanjangin. Tuh tengok tuh patungnya itu masih pakai cawat. Oh nggak kasihan tuh Tuhanmu kayak gitu, pakein baju kayak. Pandai kali kau bertanya-tanya ini. Tuhanmu sendiri. Tuhan kok mati? Mana otakmu itu? Tuhan mati. Sekalipun dibangkitkan, tetap Tuhanmu itu mati. Kau ini on juga. Bilang kau itu otakmu pakai, jangan taruh di pantat. Kau bandingkan Nabi dengan Tuhan. Mana otakmu? Tolol. Jadi manusia jangan tertolol lah. Pintar-pintar kau dikit. Apa karena kau banyak makan babi? Otakmu buntu. Nah katanya. Tuhanmu itu, Tuhan dibilangi gila, tidak waras di Bibelmu. Mana otakmu itu? Naik kombal katanya. Tuhan ditelanjangi, mau pakai cawat. Kok enggak jijik tengok itu di gereja-gereja itu. Tuhan kok segitunya, kok pakai baju, cuma pakai cawat, pakai apa yang ditutup itu. Tapi fakta data di Bibelmu itu khatona itu pakaian dalam pun dilucuti. Khatona yang menutupi itunya pun dilucuti. Mereka mengundi dan membagi-bagi pakaiannya itu. Segitunya Tuhan, apa kau enggak punya otak Tuhan gituin? Itu dulu kau pikirkan di otakmu. Rasulullah meninggal wafat itu manusiawi. Manusia semua akan mengalami mati. Semua makhluk akan mengalami kematian. Wajar. Enggak yang kurang ajar itu Tuhan mati. Itu kurang ajar. Oh, tak dengkul. Mampus toh, enggak tahu kau buka mute. Stop. Naik katanya. Oh, dasar bego.
Mampus kau tuh nggak tahu buka mute. Jadi kalau kami itu orang Islam ya, umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu karena Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi memiliki banyak manfaat, brother. Di antaranya kita akan mendapatkan pahala, dijauhkan dari kesulitan, mendapatkan ketenangan jiwa, diberikan berkah, diberikan keberkahan dalam hidup, dan mendapatkan syafaat ya di yaumil mahsyar. Itulah gunanya kami bersalawat, bukan kami menyembah. Enggak ada kami. Tolol kali kau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada. Botol tiada itu berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Oh ini tolol kali. Kayak kau enggak pernah dengar kami orang-orang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tolol. Pantas kau menuhankan anak orang. Karena otakmu tidak kau fungsikan, kau bandingkan Nabi dengan Tuhan. Sementara di Bibelmu Tuhan itu tidak terhampiri maut. Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Itu di Biblosmu sendiri. Botol. Kalau Yesus mati berarti dia bukan Tuhan. Itu akalmu kau fungsikan. Jangan kau matikan akalmu. Yang membedakan itu kau dengan hewan itu akal. Hewan tidak ada akalnya, cuma insting. Tapi kau ini tidak fungsikan akalmu. Tuhan mati, bangga kali Tuhanmu mati. Bandingkan dengan Nabi kami. Nabi ya manusia, wajar kalau dia wafat. Kalau Tuhan wafat, kalau Tuhan mati itu kurang ajar. Otak. Oten kemane aja, anak orang lu Tuhanin, tu otak taro di mane, kudu dipake nggak dianggurin. Ada lirik bait keduanya, kemudian refnya cuma aku lupa ya. Ntar aku hafal, aku nyanyiin kalau ada oten dungu kayak kau. Nah. Mana dia? Pos. Enggak tahu buka mute. Nah, jadi yang kita bahas apa lagi nih Bu? Saya tanya dulu kenapa Tuhanmu mati Bang? Itu dulu supaya akalmu kalau ini kan menurut cerita Alkitab kan yang aku dengar, kenapa dia mati? Karena dia untuk menebus dosa manusia. Berarti bertentangan dalam Bibelmu. Tuhan tidak terhampiri maut, Tuhan itu kekal. Bertentangan tuh data-data di Bibelmu seperti dari yang kau imani. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan pasti binasa. Tapi di Bibelmu itu, di imanmu itu yang Tuhan melihat manusia, Tuhan mau mati kan kebalik-balik. Di Timotius itu tertulis Bang, Tuhan itu tidak terhampiri maut. Jadi kalau mati berarti terhampir, berarti bertentangan. Iya, aku mau belajar juga Bu, belum paham, jadi kan perlu juga dipelajari. Tengok kau ini. Ku tengok berbohong mau belajar. Memang belajar Alkitab ini sangat berat karena sangat tebal. Bang Saiful Gultom coba kasih pencerahan ini. Franciscus Tarigan. Bang Saiful Gultom coba kasih ini penjelasan supaya dia tersadarkan. Ini saudara saya ini Saiful Gultom ini seorang mu'alaf Bang. Siap Bunda, silakan. Halo Bunda, siap saya Bunda. Salam sejahtera buat saudara saya. Dengan nama siapa tadi Bunda? Franciscus Tarigan. Franciscus Tarigan, berarti dari Kabupaten Karo ya lah ya. Ya Pak. Ya, begini saudaraku. Ya. Kita itu dituntut harus rajin membaca Alkitab. Kalau menurut saya sebaiknya Bapak mengevaluasi lagi lah
Alkitab itu dievaluasi kembali. Kita harus rajin menyimak, memperhatikan kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail keseluruhan itu. Memang tebal seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi perlu kita mengevaluasi loh. Karena saya begini, saya ketahui umat Kristen itu agak malas membaca kitabnya gitu loh. Entahlah kalau di daerah Karo nggak gitu ya. Kalau di tempat kita di daerah Batak lah Pak Domnya, mereka itu malas membaca kitabnya sendiri. Nah, itu yang itu salah satu kendala. Iya, karena gini juga, yang disebutkan pangkal-pangkalnya aja kepalanya gitu kan, yang dikhotbah. Iya, kalau menurut saya sebagai pribadi ya, mohon maaf ya, saya sebagai pribadi yang rajin membaca Alkitab dahulu, saya mengambil kesimpulan pertama sekali Alkitab itu ditulis berbahasa Indonesia. Kalau di daerah Karo berbahasa Karo mungkin ya, ya Pak ya. Batak, bahasa Batak ya kan. Iya, di tempat saya bahasa Batak. Tuhan mereka ini berbeda-beda semua ini di terjemahan. Misalnya orang Batak, kalau orang Batak bilang Tuhan de Batak. Iya kan? Iya, itu kan bahasa. Lalu di Karo ikutkan bahasa ya kan. Iya, lalu di Karo menyebut nama Tuhan itu dengan apa di Karo? Kalau boleh saya tahu. Di Batak juga. Ah, kalau di Nias, kalau di Pulau Nias mengatakan Tuhan itu Lowalangi, kan berbeda dia. Iya, tapi kan cuma bahasa aja berbeda. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu diturunkan berbahasa dituliskan berbahasa aslinya, original teksnya itu ditulis berbahasa Yunani. Kan begitu. Sementara Yesus itu bukanlah orang Yunani. Itu yang pertama. Coba kita lihat kitab Taurat. Taurat itu diturunkan berbahasa Ibrani, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu berbahasa Ibrani, berbahasa kaumnya Musa. Lalu kenapa diturunkan Alkitab ke Yesus dengan bahasa Yunani, sementara Yesus tidak tahu bahasa Yunani? Dari sini saja pun sudah ada kekeliruan. Itu nggak benar itu. Masa Alkitab diturunkan ke Yesus berbahasa Yunani, sementara Yesusnya bukan orang Yunani? Cobalah Bang berpikir sedikit pun. Coba secara sehat berpikir. Renungkan dulu itu. Saya kan udah renungkan juga. Tapi kan gini Pak, ini kan paling lama kitab ini kan kitab Kejadian, Perjanjian Lama kan. Iya, Perjanjian Lama kan ada PL, ada PB. Iya. Yang lama ini PL itu diturunkan ke Nabi Isa. Gospel atau Bible itu diturunkan ke Yesus Kristus. Berbahasa, kenapa ditulis berbahasa Yunani? Seharusnya Bible yang benar itu seharusnya berbahasa Yesus itu berbahasa Ibrani, seharusnya begitu. Iya, siapa yang buat dulu kayak gitu, Pak? Kan kita kan nggak tahu juga. Nah, itu kan. Iya, justru lama ini kan udah lama. Ini kan sepertinya perjanjian lama ini, iya udah berapa abad baru ada udah Al-Quran kan Pak. Ini yang paling lama kan. Iya, memang benar. Tapi tidak mungkinlah Tuhan menurunkan suatu peraturan, suatu kitab, suatu wahyu. Zaman dahulu itu kok udah ada yang menulis gitulah dulu itu. Yang iya, dulu maksud saya itu. Para penulis ini adalah termasuk peneliti. Peneliti itu kitab ditulis setelah Yesus diangkat ke langit, baru ada itu kitab. Berarti kayak gini loh Pak, pas Bapak bilang, tapi berarti perjanjian lama ini emang sama dengan Al-Quran artinya enggak? Banyak kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Kalau kitab Taurat, saya yakin banyak kesamaannya dengan Al-Quran, sekalipun nggak semuanya kan begitu. Perjanjian lama ini kan, kalau kurasa kan loh dalam perjanjian lama kurasa nggak ada nama Yesus kan Pak? Nggak ada di perjanjian lama, nggak ada itu. Malahan di perjanjian lama, kalau di bahasa Batak lah ya. Patik pasadahon, kan ada patik pertama itu patik titah. Iya. Nah, coba kalau di Karo apa bahasa titahnya? Patik pertama di Karo apa bunyinya? Coba saya sebutkan dulu, minta tolong. Apa pating pertama maksudnya? Kejadian pertama, kejadian. Hukum yang 10, hukum Musa yang 10. Oh itulah, jangan membunuh, jangan berzina, yang itu abang maksud kan? Iya. Terus jangan membunuh. Kalau bahasa Batak,
Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, audo Tuhan de Batam. Kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi di Karo apa bunyinya? Di Karo apa bunyinya? Itu tadi lah. Aku pun kurang paham juga, Pak. Iya makanya dong Pak. Jadi Bapak bertanya, sementara Bapak memang masih mohon maaf ya Pak ya, Bapak masih sangat dangkal dalam mempelajari Alkitab. Pak, tadi yang ku tanya tadi Bu ini, tadi ada ku nampak di debat juga kayak gini di lab. Itu pertanyaan siapa tadi? Pertanyaannya gitu, makanya aku tanya juga apa jawaban Ibu ini, kupikir tadi. Oke. Sama seperti itu tadi. Oke. Itu adanya tadi, Pak. Sebagai bahan pertimbangan buat Bapak, Pak yang di Karo ya, mohon maaf, sebagai bahan pertimbangan untuk meluruskan seperti apa kejadian ini, kitab Bible itu ditulis setelah Yesusnya diangkat dari bumi. Tidak ada lagi Yesus di muka bumi. Maka ditulislah kitab Bible ini, kalau saya tidak salah, di abad ke-6 atau sampai abad ke-9 Masehi. Berarti Yesus ini memang benar-benar ada kan, Pak? Sebenarnya Yesus itu benar-benar ada. Memang benar-benar ada kok. Memang mati kan kata Ibu tadi, mati. Tapi dia kan di Bible kan naik lagi ke surga katanya. Kalau yang namanya mati sebagai manusia memang ya mati. Akan tetapi matinya seperti apa kan gitu? Dia kan matinya di tiang kayu disalib kan, itulah ceritanya kan kalau Nasrani. Itu hasil dari modifnya Paulus. Paulus itu kan pembohong. Di situ salah pahamnya gitu. Di situ salah pahamnya. Paulus ini memodifikasi, membuat seindah-indahnya Yesus itu dibunuh untuk menebus orang-orang yang bersalah. Sementara Yesus itu adalah orang yang sangat suci, orang yang baik, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dia masuk dalam daftar golongan orang-orang yang soleh. Apa mungkin dikurbankan itu untuk menebus orang-orang yang salah? Padahal ada di Patik Pasadahon, Patik pertama, Patik ke-10, itu dilarang membunuh. Loh ini kok malah membunuh? Gimana ceritanya itu? Kan gitu. Masa di undang-undang, di peraturan, hukum yang 10, hukum Taurat yang 10 dilarang membunuh, bahkan diharamkan membunuh. Loh ini kok malah dibunuh? Yang dibunuh pun orang yang suci, yang dibunuh pun orang yang soleh. Masa jasad orang yang soleh untuk menebus orang-orang yang bejat, orang-orang yang zolim? Itu nggak logika dong. Ini jelas lari dari koridornya ini, bagaikan kereta api udah terjatuh ini, lari dari relnya. Nggak benar itu. Saya bukan berarti karena saya mau Allah, bukan. Di perjanjian baru ini gitu, Pak. Perjanjian baru cukup jauh menyimpang. Kalau perjanjian lama masih ada lah masih adalah sisa-sisa yang enggak dimodifikasi, yang masih asli, masih ada di kitab Taurat. Tapi kalau yang di PB kayaknya itu hasil dari penelitian para ahli kitab zaman dahulu kala. Yang dimodif sedemikian rupa agar manusia itu percaya. Kita kan sebagai manusia yang sehat, sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang berpikir, ya nggak mungkin lah dibunuh orang yang baik untuk membayar dosa orang yang berdosa. Ya nggak mungkin, nggak wajar sih. Nggak logika gitu loh, nggak diterima akal sehat kita itu. Masa orang yang benar dibunuh demi membayar dosa-dosa orang yang zolim? Dari mana itu? Lari. Itu kekeliruan yang nyata itu. Jujur saja, saya ini bukanlah orang yang pintar, bukan orang yang sangat bijaksana dalam menentukan hal. Tapi sebodoh apapun manusia, kalau dipergunakan akalnya, nggak mungkinlah diturunkan Tuhan, nggak mungkinlah diberikan Tuhan firman kepada orang yang tidak mengerti bahasanya. Tentunya Tuhan menyesuaikan firman-Nya dengan bangsa yang diutusnya. Yesus itu seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Dia itu seorang utusan yang diturunkan padanya kitab berbahasa bangsanya, yang nggak mungkin berbahasa Yunani. Sementara para penulis menuliskannya dengan berbahasa Yunani. Maka inilah kitab yang pernah diturunkan Yesus. Apa nggak keliru tuh?
Gak mungkin. Itulah Pak, aku pun kalau kayak gitu Pak, kan udah tahu juga aku nerangkannya kalau orang bertanya ya kan masalah kayak gitu. Iya Pak, mudah-mudahan Bapak dapat mengevaluasi kembali. Cobalah Bapak baca, misalnya di Matius, di Lukas, atau di Yohanes, atau di apa namanya Markus. Coba Bapak cek dan periksa di Mazmur, di apa namanya di kitab-kitab di Kejadian, di apa namanya banyak di situ. Pokoknya banyak di Taurat. Coba Bapak baca Taurat dan baca Injil Perjanjian Baru. Coba baca, lalu bandingkan seperti apa. Pasti ada kontradiksi di situ. Nampak dari karangan manusia di situ. Ya. Jujur aja, saya bukan mengadu domba. Saya mencintai saudara-saudara yang ada di Nasrani. Saya mencintai karena saya nggak ingin masuk surga sendiri. Saya menghimbau, mengajak pada seluruh umat Nasrani agar memahami hal itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah ke jalan yang lurus. Janganlah, bicaralah dengan hati nurani yang benar. Ikuti kata hatimu yang benar. Jangan terima doktrin dan segala macam itu. Saya kan sering ini Pak, diajak istri saya masuk Muslim. Saya mau memahami dulu gitu, yang mana kebenaran yang jelas. Kalau menurut Istri saya saya kan seorang Muslim Pak. oh begitu ya Pak ya. Oh ya alhamdulillah. Dulu Ya. merit kami, ku tarik dia ke Kristen. Jadi itulah yang mana yang betul ini ku pikir. Entah. Itu makanya saya pelajari. Yang mana yang jelasnya gitu. Saya kan gini, jarang juga beribadah ke gereja. Oh Memang dari iya. udah seorang Nasrani memang dari dulu. Iya. Tapi kalau Saya kan lihat-lihat dari YouTube gitu, kan sering orang debat gitu. Itu yang ku tanya tadi kan ada pertanyaan tuh, ada juga ditanya di kayak mana juga jawaban ibu ini, ku pikir tadi gitunya. iya, saya pun Pak tidak sebodoh itu. Saya seorang sarjana loh Pak. Nggak semudah itu saya percaya dengan perkataan orang lain kalau tidak benar. Saya ini nggak mudah dipengaruhi. Saya ini nggak mudah dihasut. Saya dengan seksama, dengan teliti, dengan riset. Saya meriset, meneliti apa itu isi Alkitab, PB dan PL, dan apa isi Al-Quran. Saya bandingkan. Di sana banyak kekeliruan, di kitab Taurat dan Injil itu banyak kekeliruan, banyak kontradiksi di sana. Kalau di Al-Quran ada juga kekeliruan atau gimana Pak? Setahu Kalau- Bapak setelah jadi Muslim. Kalau menurut saya tidak ada di situ kontradiksi dan tidak ada kekeliruan. Benar-benar firman Allah, benar-benar diturunkan dari langit, benar-benar disampaikan melalui wahyu. Jadi nggak ada kebohongan di situ. Jujur, tidak ada kebohongan. Inilah jalan yang lurus. Maksud Bapak tadi diturunkan dari Allah. Difirmankan atau diwahyukan melalui Ruhul Kudus, yaitu Jibril, malaikat Jibril. Iya, Kalau di berarti Kristen itu Gabriel, dulu- kalau Kristen menyebut Jibril itu Gabriel melalui perantaraan malaikatnya gitu. Berarti kitab itu dulu udah tertulis memang gitu, nggak ditulis lagi Al-Quran ini, Pak, atau gimana? Sebenarnya- udah tertulis memang datang Iya. turun ke langit. Sebenarnya itu menurut, kalau yang saya tahu ya, mohon maaf kalau saya salah. Menurut yang saya tahu, Allah itu menurunkan kitab atau menurunkan firman ataupun wahyu kepada nabinya, kepada para utusannya. Itu bukan ditulis secara langsung seperti kita yang sekarang ditulis dengan kata-kata pakai buku, tidak. Melalui firman, melalui kalamullah, melalui firman dia disampaikan. Misalnya ke Nabi Muhammad melalui firman disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mendengarkan apa yang difirmankan dan menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Sama dengan Nabi Musa pun demikian. Nabi Isa pun atau Yesus Kristus pun demikian. Jadi nggak ada yang tertulis. Yang menulis itu para ahli kitab. Ditulis sesudah Yesusnya telah tiada. Ditulis kitabnya setelah Yesus tidak ada lagi di permukaan bumi. Berbeda dengan zamannya Musa dan Nabi Muhammad SAW. Berbeda. Mereka ditulis, kitab itu ditulis pada saat mereka masih ada. Bila mana ada kesalahan, mereka bisa memantau, bisa meneliti di mana ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terpantau dia, nggak ada kesalahan di sana. Berbeda dengan kitab-kitab ini. Misalnya, Matius, siapa yang menulis? Kan nggak jelas. Yang menulis kitab Matius siapa? Coba saya tanya dulu. Kan nggak ada yang jelas di situ. Siapa yang menulis itu? Kita nggak tahu tahun berapa ditulis. Juga kita nggak tahu. Ya, tapi kan Matius katanya kan penulisnya kan itu. Iya, Matius itu kita nggak tahu siapa Matius ini. Kan menurut sebagian orang,
menurut sebagian orang mengatakan bahwasanya itu adalah asistennya Paulus. Jadi kalau yang ditulis manusia itu bukan kitab suci, itu kitab biasa yang dimana ya saya pun bisa menulis kitab kok. Saya bisa menulis kitab. Apakah tulisan saya itu kitab suci? Jadi kalau Paulus menulis kitab, apa itu kitab suci? Karena itu enggak bersumber dari Yesus. Enggak ada kitab yang ditulis oleh mereka itu bersumber asli dari Yesus, enggak ada. Siapa saksinya? Enggak ada yang meriwayatkan, enggak ada sama sekali. Itu kebohongan yang nyata. Perjanjian lama itu Pak, itu memang asli dari Allah itu. Itu asli produk Allah, langsung diturunkan ke Nabi Musa di Tursina, di Gunung Sinai. Ini terima Musa secara langsung itu loh. Oh, berarti itu yang nulis Nabi Musa. Iya, Nabi Musa lah dengan para sahabat-sahabatnya itu. Mau siapapun di antara mereka. Tapi itu asli dipantau oleh Musa. Musanya masih hidup. Iya, iya. Seperti itu, Bang. Jangan ragu-ragu lah. Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang abadi, yang asli, yang otentik, dan tak satu pun campur tangan manusia. Satu titik pun nggak ada campur tangan manusia di situ. Asli, sesuai dengan apa yang pernah dikalamkan atau difirmankan. Ini yang aku bingungkan, Pak. Ini kan kejadian lama, ini lagi perjanjian lama. Ini kan udah lama duluan Adam ya kan? Berapa abad daripada Al-Quran kan? Kalau saya nggak salah itu 5.000 tahun setelah 5.000 turun. tahun. Setelah turun kitab Taurat. Ada persamaannya sama Al-Quran. Ya, kenapa tidak? Karena Tuhan yang sama. Yang menurunkan Taurat pun Tuhan yang sama. Yang menurunkan Al-Quran pun Tuhan yang sama. Tuhan itu nggak pernah mati, dia akan abadi. Iya. Berarti dari zaman 5.000 tahun lalu. Jangankan Pak dari 5.000 tahun, dari 100.000 tahun yang lalu pun Tuhan itu ada. Ya, jangan ke 5.000 tahun yang lalu. Udah ada dari 100.000 tahun yang lalu pun. Udah jadi, ada manusia zaman ini. Udah ada. Begitu ada manusia, sebelumnya pun pernah diturunkan beberapa kitab. Enggak kitab Taurat, enggak kitab Injil, bukan Al-Quran. Beberapa suhupi Ibrahim wa Musa. Jadi pernah juga diturunkan dahulu berbentuk lembaran-lembaran kitab yang disebut dengan suhuf. Jadi suhuf-suhuf itu lembaran-lembaran kitab. Termasuk itu tadi titah yang 10 yang diturunkan ke Musa. Mulai dari titah pertama sampai titah ke 10 yang melarang membunuh, berzina dan segala macam itu. Ya Tulang. Terima kasih atas penjelasannya Tulang. Inilah aku udah paham lah sedikit ya kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah mudah-mudahan. Aku kan mau nyari yang mana yang baiknya ya kan, yang kan gitu ya. Mau cari kebenaran Tulang. Percayalah kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk padamu. Aku yakin kalau kau benar-benar serius, ikhlas, jujur, mengakui, mempercayai. Kita gini aja, kalau bagi saya sangat simpel. Bagi saya sangat simpel. Saya buat suatu pemahaman. Kita kan manusia itu kan punya hati ya, punya jantung ya kan? Ya. Jantung itu 24 jam berdetak. Jantung itu nggak pernah berhenti. Itu ada di tubuh manusia. Jantung itu memompa hati untuk mereduksi darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Maka terjadilah kita hidup dari jantung. Jantung ini nggak pernah berhenti sekalipun kita tidur. Jadi Tuhan, apapun agama, apapun aliran, apapun kepercayaan kita, mau siapapun, semua mengaku bertuhan. Karena apa? Kita punya jantung yang sama. Jantung itulah yang berinteraksi dengan Sang Pencipta dalam 24 jam, disadari atau tidak. Mau agama apapun dia, jantungnya tetap berdetak. Itulah yang berkomunikasi secara vertikal. Jantung itu berhubungan interaksi secara vertikal kepada Tuhannya yang menciptakannya. Bila mana jantung itu ditekan, buktinya kita ketakutan di saat kita melakukan kejahatan. Kenapa? Kenapa kita merasa ketakutan? Bila mana kita melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang dilarang, kita takut. Katakanlah, misalnya kita mencuri. Kenapa mata kita lihat kanan, lihat kiri, lihat ke sana? Kita ketakutan. Kenapa? Karena memang remote-nya ada pada Tuhan. Ditekan itu jantungnya itu loh. Sehingga manusia itu merasa ketakutan. Itu berarti menandakan Tuhan itu ada. Menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan kamu diberi petunjuk, like-ku,
Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Saya doakan kamu mendapat petunjuk itu. Terima kasih. Terima kasih ya penjelasannya Tulang. Yo, sama-sama adekku, adek bereku. Halo Bunda, Bunda Rahma. Halo Bunda. Masya Allah, Pak Gultom, luar biasa. Kalau Halo, saya Pak salah, Karen. Monitor, maaf baru beres kegiatan, Abang Dah. mohon dimaafkan kalau saya diluruskan kalau salah ya. Wah, Ya, keren, mantap. itu udah bagus. Tapi kembali lagi kepada Pak Fransius ya. Iya. Memang udah sangat jelas di sana kebenaran nampak di depan mata, terdengar oleh telinga, dan bisa diterima oleh akal sehat. Tinggal hati Anda. Apakah hati Anda ingin menolak kebenaran itu? Atau Pak Fransius sayang terhadap diri sendiri sehingga menerima kebenaran itu? Iya. Jadi kembali Masih, lagi Pak. kepada diri Bapak. Saya kan ingin masih belajar gitu. Mau mencari kebenaran dulu. Masih mau kutelusuri sikit-sikit dulu. Benar. Terus cari, Pak. Saya melarang Anda masuk Islam sebelum Anda benar-benar menemukan kebenaran Islam. Saya sangat pelajari Nasrani ya kan, mau bahas lagi ya kan, di mana kebenaran itu sebenarnya gitu. Nah, ini nih yang baru mualaf nih. Ahi, Assalamualaikum. Ahi Ilham. Ya. Nah, mungkin bisa tanya-tanya nih sama saudara saya ini, Pak Fransius. Baru ada 1 bulan, Ahi, belum ya? Iya, belum sekitar 3 minggu. Oke. Pak Fransius, silakan jangan sungkan-sungkan. Kita sharing-sharing aja, ngobrol santai, gak apa-apa, Ini silakan. juga banyak juga ini kan bertanya kan masalah mualaf ini. Sekarang ada juga masalah mualaf ini karena memang dia menikah sama, misalkan dia ada wanitanya perempuan Islam ya kan, Muslim, jadi lakinya Kristen, dia karena menikah dia masuk Islam. Banyak juga gini kejadian. Oke, saudara Franciscus kan harus menerima dari hati yang sebenarnya gitu. Memang dia tulus untuk memang mau pindah gitu, pindah agama dari hatinya. Berarti dia udah tahu di mana kebenaran itu sesungguhnya gitu. Oke, saudara Tarigan. Pasti abang dulu istrinya abang dulu Nasrani bang atau Islam? Oh saya aslinya orang Nias Barat. Oh iya. Orang Nias Barat, saya marga Gulo. Jadi berarti istri dulu Muslim atau Kristen? Nah, istri saya marga Lahagu, orang Nias juga. Oh dia Kristen. Jadi sekeluarga kami kemarin sekitar 3 minggu yang lalu ya mualaf keluarga. Itu bukan karena apa. Sebenarnya yang lama aku mencari itu. Kalau untuk niat menjadi Islam itu udah ada sekitar 5 tahun kan. Tapi yang lama saya mencari kebenaran itu apa? Membenarkan Muhammad itu sebagai nabi atau bukan. Dan itu saya dapatkan berdasarkan Alkitab itu sendiri. Jangan salah. Di dalam Alkitab ada disebutkan di situ dipesankan kepada Musa bahwa dibangkitkan seorang nabi yang seperti Musa. Coba nanti bacakan itu. Kalau nggak salah di mana ya? Lupa juga aku sempat membaca. Nah, ini ada penghafal Bible, Kang Apokripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Apokripa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ ada tanda-tandanya itu saudara Tarigan. Itu istilahnya ada ciri-ciri yang disebutkan yang seumpama dengan yang serupa dengan Nabi. Coba ada ayatnya itu. Dan Pak, itu bukan disebutkan ditunjukkan kepada Yesus. Ya. Mungkin ada yang hafal ini ayatnya itu yang disebutkan bahwa dibangkitkan. Kang Apokripa bisa membantu datanya di mana, Kanda? Ayat tentang apa nih? Sinyal saya sedikit lagi sebentar. Tapi suara antum jelas kok, aman, Kanda aman. Ayat tentang apa tadi ditanyain? Silahkan, tadi yang katanya dibangkitkan seorang nabi seperti Musa, yang sama seperti Musa, dan di mulutnya saya berikan firman-firmanku, kan begitu, ada bunyinya seperti itu. Oh iya sebentar. Ulangan 18.
Nah, itu baru tuh. Nah, Bunda kan luar biasa. Tuh, dicatat. Silakan, Bun. Dan itu salah satu tanda kalau memang Nabi Muhammad itu memang Nabi terakhir. Itu yang lama saya cari jawabannya loh. Bukan yang kalau yang namanya Allah itu udah tetap. Saya yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Cuman yang lama saya cari kebenaran, apakah memang Nabi Muhammad itu memang seorang Nabi atau bukan. Dan situ saya tahu jawabannya. Jadi itu yang merupakan kendala, makanya lama. Makanya lama waktu itu ya. Dan lama saya mencari memang. Karena di dalam Alkitab nggak disebutkan nama, cuman ciri-ciri orangnya ada. Gitu. Jadi kalau saudara mau mendalami Alkitab, mungkin jawabannya Anda dapat itu. Anda dapat itu loh. Dari berbagai cara lah coba cari dulu jawabannya. Saya sendiri pun kalau mencari jawaban itu nggak perlu nanya-nanya sama orang. Dengan keyakinan saya sendiri. Saya sendiri yang ngambil keputusan. Begitu. Demikian lah ya. Iya, mau banyak cerita soalnya yang namanya agama ini, saya masih keluarga juga, masalah agama saya nggak mau berdebat ataupun ngasih pemahaman lebih dalam. Masalahnya keluarga saya banyak yang masih Kristen, jadi seakan-akan nanti saya ini udah sok benar gitu, jadi saya nggak mau. Kita kan belajarnya ini Bang, yang itu ayatnya mau saya bacain. Iya. Saya tahu. Ini dibacain datanya sama Kang Apok nih Pak. Pak Francius izin, silakan Kanda, silakan. Ya, yang dimaksud Bang Ilham ini mungkin ulangan 18:18 ya. Orang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mungkin itu ya ayatnya ya. Iya Bang, ya itu pasti itu. Pas itu. Yang sering jadi perdebatan kan seperti engkau ini, kata-kata seperti engkau ini maksudnya seperti Musa. Nah, kalau Musa itu kan, kalau dalam pandangan Islam, apologet Islam biasanya mendalilkannya bahwa Musa itu mempunyai kaum, Musa itu berperang dengan Fir'aun, Musa itu mengajarkan ketauhidan. Nah, itu yang menjadi dalilnya untuk orang-orang apologet Islam. Tetapi kalau orang-orang yang dari pihak Kristen, ya nggak mau seperti itu. Nah, tinggal nanti Bang Fransiskus yang pelajarin sendiri itu. Dibaca, siapa tahu seperti Bang Ilham tadi dapat hidayahnya dari situ. Oke. Iya, begitu Pak Francius. Dan ini saya sapa dulu nih, Pak Muhammad Michael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman juga assalamualaikum. Saya juga seorang mualaf ya Pak ya. Alhamdulillah. Nama saya aslinya Michael dulu. Mikael. Ya kan? Saya tahun berapa? Bapak kayaknya udah lama. Tahun berapa Pak? Ya, saya tahun 97 saya mualaf. Masya Allah, mukalaf itu bukan malap, mukalaf. Saya waktu saya mualaf itu umur 29 tahun Pak. Iya, Masya Allah. Oh, sekarang berarti udah Masya Allah. Udah 59 saya Pak. Ya kan? 58. Ini juga ada Bro Admin nih, kita tanya dulu. Bro Admin, selamat malam. Selamat malam. Udah siap Bro Admin? Apa ya? Apa nih, siapa apa nih? Tidur lah, apalagi. Lah aku naik. Tidur malah naik. Ya udah, baku hantam udah siap baku hantam? Ya siap dong. Oke, saya tambahkan biar mengerti saudara Fransisku ya. Pantesan pada habis ya. Saya tambahkan biar mengerti saudara Fransisku. Silahkan, asik. Biar mengerti dia kenapa itu bisa ada di dalam Alkitab itu, bisa ada tanda-tanda Muhammad itu di dalam Alkitab itu yang seperti Musa itu. Pertama, itu Musa dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu, sama seperti Muhammad. Benar enggak? Kalau ditunjukkan kepada Yesus itu tidak mungkin, sedangkan Yesus itu lahir dari Roh Kudus.
berarti salah. Kamu menunjuk kepada Yesus. Kan begitu. Jadi kedua, itu dulu orang-orang Bani Israel saat itu banyak yang menyembah berhala. Dan kemungkinan sebelum Nabi Muhammad datang, itu orang-orang Islam pun banyak yang menyembah berhala. Saya dengar ceritanya begitu. Jadi sama persis. Jadi kalau Nabi Musa saat itu ada kaumnya, Nabi Muhammad juga ada kaumnya. Habis itu katanya di situ di antara saudara-saudaramu. Maksudnya itu di antara saudara-saudaramu. Itu saudara-saudaramu itu maksudnya saudara dari Isa. Saudara dari Isa itu adalah Nabi Ismail. Abang Daku izin sebentar. Abang Dak saya mute karena takut kena banned suara anak-anak ya. Akhi Ilham ya. Ya, Akhi Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bro Admin bahaya ini, mualaf udah ngumpul gini bahaya ini. Nah iya lah, kok ternyata banyak. Iya, masa kalah sama bapaknya Bro Admin, bapaknya mualaf, anaknya belum. Iya sih ngomongnya. Mau ngomong apa nih kalau udah kayak gini? Waduh, langsung kenapa ada Ahi Bayu Pak Pransius langsung terjun Ahi. Aduh, udah mulai ditakuti Ahi Bayu Kang Apokripa bahaya ini. Bahaya ini. Tuh, Bang Fran kok malah turun Bang Iya, Fran. zaman udah modern gini masa masih aja berpikiran seperti orang zaman dulu gitu loh. Sekarang kan Apa zaman itu, udah Bang? pakai logika, udah pakai akal, pikiran, bukan cuma sekedar doktrin. Gitu. Waduh, saya masih doktrinable ini. Iya. Nah, ini kebetulan ada Bro Admin. Saya mau nanya sedikit boleh nggak? Ya boleh, banyak juga enggak apa-apa. Saya mau nanya gini aja. Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja atau dari Bapa dan Yesus? Kalau sesuai dogma ya dari Bapa dan Yesus. Dari Bapa dan Yesus. Iya. Tahu kan kenapa saya tanya ini nih? Enggak tahu kan jenengan cuma bertanya, saya menjawab gitu doang. Saya tanyain ini karena gara-gara persoalan ini terjadi perpecahan besar dalam agama Kristen. Terjadi skisma besar. Cuma gara-gara hal Roh Kudus ini. Gereja Ortodoks Timur dengan Barat pecah. Tahun 1113 apa berapa saya lupa itu. Iya. Nah, gara-gara Roh Kudus saja. Tetapi kalau dibaca lebih jauh, permulaan awalnya sebenarnya dari Konsili Nisea. Dari awalnya sudah bermasalah. Nah, yang saya bingungin itu banyak umat Kristen saat ini yang bilang bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Bapa. Nah, kalau menurut Bro Admin kan tadi dari Yesus juga ya. Kalau Roh Kudus berasal dari Yesus, itu penjelasannya seperti apa? Bisa nggak dijelasin ke kita? Saya ada kayak sebentar. Udah bahas Bro Admin? Tes sorry. Baru selesai. Pas di situ kok pas ditanya ada apa? Ada tokek. Ya, gimana tadi? Ulangi Bang. Jelasan ke kita. Gimana Roh Kudus itu keluar dari Yesus?
Ya kalau misalkan pakai perspektifnya teologis ya itu penjelasannya, aku menjelaskan sih mungkin nggak begitu pandai ya. Cuman disebut keluar dari Bapa dan Yesus itu karena pertama memang dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa sebagai sang sumber utama, tetapi juga diutus oleh Yesus begitu. Nah makanya ini tapi kalau di Kristen Timur itu kan dia cuman mengakui asalnya saja, sementara bahwa pengutusan dari Yesus ini tidak dianggap sebagai kesatuan sumber. Jadi cuma beda di situ aja sih. Saya tanya, Bro Admin, iya, yang saya tanya kan tadi Bro Admin ini percayanya yang mana? Kalau saya sih, ya yang dari Bapa dan Anak. Kalau anak tidak meminta ya. Kalau keluarnya dari Bapa dan Anak, bukannya jadi dua. Apanya nih yang dua? Ya enggak, atau tetap satu toh? Roh Kudusnya kan dari Bapa keluar, dari Anak keluar. Kan Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Oh, gini. Kalau di Katolik itu permintaan Yesus kan dikatakan aku akan meminta kepada Bapa kan begitu. Itu diakui. Jadi tidak ada Roh Kudus kalau tidak ada permintaan dari Yesus gitu loh. Tapi kalau yang tidak dari Ortodok itu kalau tidak ada permintaan dari Yesus. Nah ini artinya pemahamannya Mas Bro ini subordinat kalau saya bilang artinya ada yang diminta, ada yang meminta, ada yang di atas, ada yang di bawah. Bukan Bang, maksudnya peran kesatuan ini tetap diakui dari sisi Anak dan Bapa yang sebagai sumber, sekalipun memang keluarnya dari Bapa, tetapi Anak juga berperan begitu loh. Ya itu dia, makanya kan permasalahannya keluar dari Bapa dan Anak, katanya ada Bapa keluar dari keluar, ada Anak keluar. Nah kalau misalkan dua-duanya keluar, ini kan dua pribadi yang berbeda, artinya nggak mungkin mengeluarkan satu esensi yang sama. Oh enggak, gini Bang, kalau dogmanya kan kita tetap sama nih, pribadinya atau keagungannya memang ada tiga ya. Nah, jadi tetap keluar dari Tuhan yang satu. Itu dia, keluar dari Tuhan yang satu. Sementara kan cuman kalau kan di Kristen Timur Bapa saja yang disebut sebagai sumber, sebenarnya cuman beda di sebutan aja sih. Enggak, ini penting loh. Ini karena masalah ini Barat dan Timur pecah. Ya kan itu dulu, sekarang kan udah enggak lagi. Iya, makanya saya bilang bukan sesederhana itu. Gara-gara masalah ini pecah itu Kristen antara Barat dengan Timur. Jadi bukan hal sederhana menurut saya. Sampai yang Timur nggak mau ngakuin Barat. Telur? Kenapa? Ya kalau ada boleh. Di-mute aja itu. Di-mute dong, di-mute. Ya Bang, apokrifa. Tapi ya itu kan dulu lah, sekarang kan udah enggak lagi. Ya, enggak, ini loh, ini landasan beragama loh masalahnya. Kenapa saya tanyakan? Makanya saya tanya kenapa? Karena ini landasan Trinitas. Dasarnya Trinitas kan dari sini. Adanya Trinitas itu karena adanya Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya saya tanyakan landasan keimanannya dari Mas Bro Admin. Bisa nggak dicerna dengan akal? Makanya saya bilang, kalau kita ikuti doktrin, ya terima saja, imani saja. Sebenarnya dogmanya Kristen itu gampang sih Mas. Bang Apokrifa ya. Dogmanya Kristen itu apa sih ya? Ya gampang aja sih. Kalau dikatakan masuk akal ya masuk akal. Ya kalau menurut Kristen masuk akal, tapi kalau menurut orang yang di luar Kristen ataupun orang Kristen sendiri, banyak yang bilang nggak masuk akal karena nggak mungkin sebuah lingkaran itu berbentuk bulat. Nggak mungkin A3 menjadi satu atau satu adalah 3, nggak mungkin.
Kalau seperti itu 1 tambah 1 tambah 1 Ya itu otomatis 3. tidak mungkin, itu kan dalam kemanusiaan tuh Bang, dalam ukuran manusia atau Makanya dalam saya cara berpikir. tanyakan seperti ini karena ini kan landasan keimanan. Kalau perkaranya keimanan itu kan cukup imani saja, nggak perlu ditanyakan. Itu kan namanya dogma. Nah kalau di kita di Islam bedanya, kita itu disuruh berpikir. Bedanya antara saya dengan Mas Bro ini, kita disuruh berpikir. Islam itu selalu mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir. Apa bahasa Al-Qurannya itu yatafakkaruna, bahasa macam kayak seperti itu. Dan tidakkah kamu berpikir? Kita selalu pakai akal. Dan kita nggak boleh sembarangan terima begitu aja. Selamat malam. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Salve sekalian. Ketemu lagi nih. Bro Admin ketemu lagi nih. Iya Bang Yuswa. Tadi saya nanggapin sedikit aja. Sebentar tadi saya lagi ke belakang bentar, makanya tadi dikeluarin saya masuk lagi. Ini mengenai yang tadi ya disebut katanya kok menjadi 3 sosok itu satu unsur Pak. Nggak ada 3. Kalau 3 objek, saya Pak Admin sama-sama nih Pak Apokrifa itu 3 objek. Nggak mungkin jadi 1 gitu loh. Tapi kalau 1 menjadi 3 objek itu bisa Pak. Gitu. Tapi 3 objek menjadi 1 nggak bisa. Kayak saya, Bapak ini kan beda-beda orang. Tapi kalau satu unsur nih, Bapak yang Maha Kudus nih, itu kan objeknya itu tuh dia tuh tidak bisa dibilang oh dia berbentuk orang dibagikan, nggak. Bapak sendiri pun di Quran pun bilang dia kan suatu cahaya, suatu unsur yang memang tidak bisa tercapai apa terlihat, ada nggak? Setuju ya? Nah dia itu kalau dibilang ada kenapa ada Yesus sebagai putra, kenapa ada Roh Kudus, itu satu unsur yang dibagi menjadi 3 unsur, masing-masing punya kewajiban itu. Yesus tugasnya buat menebus dosa umat manusia, juru selamat. Roh Kudus penghibur setelah Yesus naik ke surga gitu loh. Rohnya sama gitu loh. Ilahiannya sama gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Cuman lurusin dikit aja sih. Oke, saya tanggapin langsung aja. Bapak tahu nggak doktrin Trinitas itu seperti apa? Doktrin Trinitas itu ya Bapa adalah Allah, yes, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, satu. Nggak ngerti ya? Oke, gimana? Repatita suma 3 pribadi, Tris personae una substantia. 3 pribadi Tuhan yang satu. 3 pribadi. Tuhan yang satu. Iya, 3 pribadi. Benar nggak 3 pribadi? Iya, betul, 3 pribadi. 3 pribadi itu sebenarnya kalau di mana kita sifat tugasnya sih sebenarnya. Bukannya pribadi maksudnya ada 3 Tuhan, tidak. Kalau bahasa gampangnya itu keagungannya, Bang. Yang saya maksud gini, 3 pribadi 1 hakikat, benar nggak? Hakikat yang satu. Hakikat yang satu. 3, ya kan? Nah, hakikatnya Bapak apa? Hakikatnya satu. Bukan, yang ada pencipta, Maha Pencipta segalanya. Tuhan. Bapak itu Tuhan yang satu, ya. Iya. Masa jadi saya yang ngasih tahu Bapak itu roh? Enggak Bang, bukan Bang. Mereka ini kalau paham misalkan soal hakikat. Paham nggak Bang soal hakikat? Hakikat ini keberadaan sebenarnya tuh. Atau apa? Itu yang ditanyakan. Atau mungkin ada bahasa lain. Bapak itu hakikatnya apa? Jika mereka satu. Tuhan. Kan hakikatnya Yesus itu adalah manusia. Hakikatnya Roh Kudus adalah roh. Hakikatnya Bapak itu apa? Itu yang ditanyakan Apokrifa. Kan 3 pribadi satu hakikat kan? Kok hakikat kok sampai ke roh sih? Waduh, coba gimana maksudnya? Coba di googling dulu hakikat itu apa? Coba bisa nggak? Coba nih aku pakai KBBI deh. Hakikat itu apa? Coba. Itu hakikat adalah intisari atau dasar atau kenyataan keadaan yang sebenarnya lah. Bener kok saya bilang. Intisarinya, artinya keadaan esensinya. Sebenarnya. Esensinya kan. Iya. Hakikat kan cuma 2 Bang. Tuhan sama bukan Tuhan. Roh. Esensinya roh.
Anak hakikatnya apa? Daging. Enggak bisa roh. Bapak bukan roh. Manusia itu hakikat. Betul. Hakikat Pada itu manusia. hakikatnya manusia kita. Binatang Gitu loh, juga Pak. itu hakikat. Bapak hakikatnya apa? Tuhan. Tuhan itu predikat, bukan hakikat. Di Tuhan dunia ini itu katanya, predikat. malah saya belajarnya sama muslim loh. Di dunia ini cuma ada dua, holik dan makhluk. Itu beda, itu klausa. Itu apa kalau itu kalau bukan hakikat apa namanya? Kalau hakikat itu esensi. Iya, holik dan makhluk itu kalau bukan Dasarnya. hakikat apa namanya? Itu kausabilitas, hubungan sebab akibat. Kok sebab akibat sih? Itu bukannya Iya hakikat dong, ya, holik dan makhluk. holik dan makhluk. Soalnya saya belajarnya gitu. Saya makanya pikir saya hakikat itu holik dan makhluk. Ini kan dasarnya dari keimanannya nih sampean nih. Ya begitu, cuman disebutnya Tuhan. Kalau hakikatnya roh lawang dibilang Tuhan adalah api yang menghanguskan, masa Tuhan adalah api hakikatnya? Kan nggak gitu juga. Nah, Tuhan itu ya nah sudah Bang hakikat. Bro. Kan begini Bang Bro, Anda kan mengatakan 3 pribadi Kalau itu satu bentuk hakikat. berarti Gitu kan? bentuk manusia bentuknya apa? Daging gitu. Nah, itu yang dibilang apokrif. Berarti bentuk. Kalau anak adalah hakikatnya daging, Roh Kudus hakikatnya adalah roh, Bapa hakikatnya apa? Karena yang kita bahas ini kan 3 pribadi satu hakikat gitu loh, Bang. Bentuk itu berarti bukan hakikat. Nih saya bacain lagi nih, hakikat adalah suatu kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya atau intisari atau dasar dari sesuatu. Nah ya kalau intisarinya saya bilang Tuhan apa salah? Bapa. Makanya kan kalau dalam pengetahuannya orang Kristen, Bapa itu adalah roh. Tuhan. Enggak, Bapa ya Tuhan. Bukan roh-roh biasa maksudnya. Bapak itu ya Tuhan, pencipta gitu loh. Tuhan itu jabatannya. Iya. Hakikatnya, Bang. Halus. Takut. Hakikat tuh Bang, masa bukan hakikat sih? Manusia itu hakikat. Masuk gini aja Bang. Kita masuk di dalil aja ya, Bang Apokrif. Begini Bang, kalau kita masuk di dalam sejarah dari kekristenan itu, coba kita baca dulu sejarah dari kekaisaran Nero. Sebelum tercetusnya itu konsili pertama. Itu kan kekaisaran Nero itu sudah membumi hanguskan itu ajaran Yesus. Di bumi hanguskan, masuklah itu konsili pertama, muncul lagi ajaran Tertullianus, muncul lagi dari ajaran Eusebius. Ini sebenarnya terbagi-bagi Bang. Terbagi-bagi, muncul ajaran Tertullianus, muncul ajaran dari Eusebius. Di saat dihasil dari konsili itu Bang, terbentuklah bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Dan dia memiliki 3 pribadi satu hakikat. Nah, kalau kita masuk di perjanjian lama, apa di sana firman Tuhan? Yesaya 46 nomor 5, apa kata Tuhan? Kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku sehingga aku sama dengan yang engkau inikan? Yesaya 46 nomor 5. Dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan atau membicarakan tentang Roh Kudus kepada para murid-murid. Kisah Para Rasul 19 nomor 2, Bang. Kisah Para Rasul 19 nomor 2, apa dikatakan oleh di sana? Kisah Para Rasul 19 nomor 2, apa dikatakan murid-murid Yesus waktu ditanyakan? Apakah engkau telah menerima Roh Kudus? Jawab muridnya, kami tidak pernah tahu apa itu Roh Kudus dan bahkan kami tidak pernah mendengar. Itu mengenai Roh Kudus. Lantas siapa yang mengatakan, yang menggembor-gemborkan ini tentang Roh Kudus? Siapa coba? Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan atau menyinggung soal Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan, dan secara eksplisit, Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu memiliki 3 pribadi satu hakikat. Satu-satunya Yohanes 17 nomor 3. Itu loh, ada apa dengan ajaran dari perjanjian lama, dengan apa yang dilontarkan oleh Yesus? Kenapa malah berbeda, melenceng dari apa yang dituliskan oleh Kisah Para Rasul, masuk di surat Efesus, kenapa jadi kayak gitu loh? Jadi seakan-akan gimana? Satu bilang ke kiri, satu bilang ke kanan, satu harus lurus. Datang lagi yang terakhir, suruh jungkir balik kita. Coba. Ada apa dengan ini? Ahi Bayu tumben, suara antum kecil Ahi, tumben. Mendem. Kecil ya Bang? Nah sekarang bagus. Tadi kecil mendem. Oh,
Jadi gini, kalau kita masuk di perjanjian lama, Yesaya 46 nomor 5 itu dikatakan bahwa Tuhan itu mengatakan, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku sehingga aku sama? Lah coba, kalau Anda menyamakan Roh Kudus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, apakah tidak menyalahi? Sehingga firman Tuhan itu mengatakan di Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku sehingga aku sama? Coba Anda yang menyamakan Roh Kudus, Bapa, Yesus adalah ini tiga pribadi hakikat. Ini Yesus tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah menyinggung atau membicarakan tentang Roh Kudus kepada para murid-murid atau jemaat-jemaatnya pada waktu itu. Coba waktu para murid-murid ditanyakan mengenai Roh Kudus, Kisah Para Rasul 19 nomor 2. Apa yang tertulis di sana? Apakah engkau telah menerima Roh Kudus? Jawab muridnya, kami tidak tahu apa itu Roh Kudus dan kami tidak pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Coba. Lantas siapa yang menggembar-gemborkan mengenai Roh Kudus ini? Dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kepada umat dan muridnya itu bahwa Tuhan itu memiliki tiga pribadi satu hakikat. Yohanes 17 nomor 3 itu, untuk memperoleh hidup yang kekal itu mengenal engkau satu, Pak. Satu loh. Begitu, abangku. Kita berdalil aja untuk, dan di Keluaran 30, di Keluaran 20 nomor 33 apa dikatakan di sana? Aku tidak akan memperlihatkan wajahku, karena tidak ada yang sanggup melihatku. Aku tidak akan pernah memperlihatkan rupa dan wajahku. Itu kata Tuhan tuh, perjanjian lama. Karena Maha Mulia. Gitu. Iya dong. Itu abangku. Abraham begitu mau ketemu, itu langsung dibilang kau di situ. Maksudnya kenapa? Makin mendekat, angus dia gitu loh. Karena begitu kemuliaan kuasanya itu berdahsyat besar. Nah, itulah karena besar kasihnya, lahirlah Yesus gitu loh, untuk sebagai juru selamat. Tadinya untuk Bani Israel, cuman karena tegar tengkuk, akhirnya juru selamat itu untuk semua kita yang percaya padanya gitu loh. Betul gak? Setuju gak nih? Coba Pak Bro Amin. Abangku, bukankah ada tertulis Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sana Bang ada tertulis kata hanya. Hanya itu bukanlah untuk yang lain. Itu hanya. Tadi kan saya dibilang. Kalau hanya Bang, bukan untuk yang lain Bang. Betul. Makanya kan karena tegar tengkuk bangsa Israel, makanya umat rasul-rasul itu disuruh kan, sebarkanlah firman sampai ke penjuru dunia ini, bumi gitu loh. Siapa yang mau nyampe ke Bapa, akulah jalan kebenaran dan hidup, kan begitu. Itu tertulis di mana itu Bang? Di Markus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ada di serta keluar dia. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, begitu. Ke seluruh dunia, bukan makhluk itu banyak lah. Enggak, itu ke seluruh dunia Bang. Ke nation kalau di bahasa Inggris. All, bukannya all the nation kalau di Inggrisnya. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya ke dalam suku-sukunya, kepada suku, kepada bangsa, bukan kepada bangsa-bangsa. Kalau di dalam Inggrisnya ya biar gampang. Seperti itu. Jadi bukan ke seluruh dunia, tapi kepada bangsa-bangsa. Bangsa yang dimaksud ini apa? Bangsa Israel, terdiri dari 12 suku. Nah, cuma karena doktrinnya ini harus disebarkan oleh Paulus, nah dia ajarinlah di luar Bani Israel. Tadi Mas Bayu udah bilang benar, Yesus hanya diutus untuk domba-domba dari Bani Israel. Nggak boleh menyebarkan, bahkan ke Samaria pun tidak boleh. Nah, itu kalau sudah seperti itu gimana? Hanya untuk Bani Israel. Tidak boleh disebarkan ke tempat lain. Kan bisa. Betul Bang Apo. Karena di sana kan ada kata hanya. Berarti kalau ada kata hanya bukan untuk yang lain gitu loh. Bahkan begini loh Bang Bro. Waktu perempuan Kanaan itu meminta tolong kepada Yesus, apa dikatakan Yesus? Kamu bukan orang Yahudi. Dianggap seperti guguk loh Bang.